Kembali lagi di Special Jadi, Report dan kita baru saja tadi menyaksikan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo terkait dengan RAPBN 2017 dan kita juga masih bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio Berita 1, yakni pengamat ekonomi Raden Pardede serta pengamat pendidikan Indra Karismadi. Saya langsung ke Pak Raden dulu. Pak Raden, realistis atau tidak untuk RAPBN 2017 kali ini? Saya melihat lebih realistis. Ya, lebih realistis sesudah saya hitung tadi kira-kira berapa kenaikan daripada pendapatan dulu nih, ya, juga pendapatan pajak ya, itu kira-kira sekitar 10%-an dari potensi realisasi tahun 2016. Ya. Karena saya memang tahun 2016 belum selesai tahunnya, tapi saya hitung dari realisasi 2015 dulu. Kalau saya kalikan dia 10%, artinya kenaikannya, kemudian saya tambah lagi 10% lagi, dari 10% yang naik tadi itu 2016, maka angkanya persis ini sekitar 1.737 tadi. Ini kalau kita lihat dari APBNP 2016 lebih rendah. Jadi ini adalah mengoreksi target yang terlampau optimistis. Menurut Anda apa berlebih di alasan tahun 2016 ini? Pemerintah kemudian lantas menurunkan cukup jauh dari yang 2016 sekarang ke 2017? Karena ternyata bahwa ini adalah koreksi terhadap kesalahan di tahun 2015 dan 16, kesalahan di dalam penganggarannya. Kesalahan itu sebetulnya secara tidak langsung sudah diakui dengan baru-baru ini Menteri Keuangan yang baru kan melakukan koreksi yang sangat signifikan. Disebutkan bahwa kemungkinan penerimaan pajak kita akan kurang sekitar 217 triliun. Kan? Jadi ini kan jadi lebih realistis dia. Nah, karena kalau kita lihat di tahun 2014, kita kekurangan penerimaan itu sekitar 100-an triliun. Kemudian ternyata di 2015, kekurangan itu sekitar 200 triliun lebih. Ya. Jadi kalau itu tidak dikoreksi, maka tahun 2016 bisa kekurangannya 300 triliun. Oleh karena itu dengan mengoreksi ini supaya tidak terjadi persoalan lagi nanti di 2017, maka mereka membuat lebih realistis ini. Jadi ada peran cukup signifikan juga dari Menteri Keuangan kita yang baru. Kelihatannya ini perubahan yang sangat signifikan, sangat-sangat signifikan ini dari tahun 2016 yang lalu. Oke, sekarang kita pindah ke Mas Indra. Mas Indra, kalau kita lihat memang tentu saja tidak akan diutak-atik ya, maksudnya porsi untuk pendidikan begitu. Tapi kalau kita mengaca pada dana yang disediakan oleh pemerintah untuk bidang pendidikan, itu fokusnya nanti harusnya kemana? Program apa? Kalau memang amanat undang-undangan 20% itu minimal ya, artinya bisa ditambah. Jadi jangan sampai dikurangi dari porsi anggaran belanja negara itu minimal harus 20%. Indonesia ini butuh perombakan total sistem pendidikan nasional. Kenapa itu? Kenapa harus dirombak? Karena sudah sangat outdated, sudah sangat usang. Bahkan Pak Anies Baswedan, Menteri terdahulu, mengatakan di dalam sekolah kita itu punya gap 300 tahun. Jadi sistemnya abad ke-19, gurunya abad ke-20, muridnya abad ke-21 kan gitu. Gimana mau matching ini kalau sistemnya aja masih abad ke-19 yang dipakai model Belanda dulu, model yang dipakai masih ini kan. Jadi itu harus butuh rombak total. Jadi bukan hanya tambal sulam, hanya patching saja untuk anggarannya habis kan. World Bank itu sudah bikin satu kajian. Indonesia itu anggaran pendidikannya luar biasa, naik luar biasa, karena kan sebelum 2003 itu kan antara sekolah negeri dan sekolah swasta itu sama-sama berbayar, dan guru-guru cenderung penghasilannya sedikit. Tapi kalau sekarang anggarannya luar biasa tinggi, sekolah gratis, guru-guru bahkan misalnya di Jakarta itu bisa 18 juta minimal yang diterima PNS ya mereka. Tapi kualitasnya malah anjlok. Kenapa bisa begitu? Gitu. Banyak faktor gitu. Banyak faktor ya terutama itu tadi. Artinya contoh ambillah saya berapa kali juga sudah mengatakan ini di media, walaupun akhirnya dibully sama teman-teman guru ya kan, saya mengatakan percuma
kalau kita itu menambahkan penghasilan guru, tetapi gurunya tidak ada peningkatan kualitas, peningkatan kapasitas, ya kan? Yang sering dipakai oleh teman-teman guru ini adalah, oh mereka sudah usianya sudah lanjut, mau pensiun, mau apa? Untuk mau belajar lagi itu nggak bisa kan gitu loh. Jadi Sudah mentok begitu ya? kalau saya katakan ini kan untuk kepentingan bangsa. Kenapa Olimpiade yang dikirim bukan Susi Susanti? Dia paling jago loh bulu tangkis, tapi kan yang dikirim mewakili Indonesia bukan Susi Susanti. Artinya kalau memang guru-guru yang sekarang ada tidak mampu mengangkat kualitas, tidak mau belajar lagi, pemerintah harus berani ngambil tindakan untuk ini jangan ditempatkan sebagai guru. Tempatkanlah tenaga administrasi, tenaga kependidikan, atau bahkan SKPD lain. Kan Jadi ini begitu. masalah SDM sebetulnya? Semua pendidikan, tadi awal kita bicara, problem yang kita miliki di negara ini adalah problem SDM. SDM kita itu nomor 4 terbesar di dunia, tapi kita belum mampu memanfaatkan ya, SDM kita untuk mengelola SDA kita yang juga luar biasa kan begitu. Coba bandingkan dengan negara tetangga kita yang kecil lah, Singapura. Singapura itu nggak punya sumber daya alam, nggak punya apa-apa kan gitu loh. Tapi segala macam ekspor itu sumber daya alam mereka mampu loh. Kan hampir belinya di Indonesia, orang dari luar belinya ke Singapura kan gitu loh. Ini pinternya orang Singapura, kurang pinternya kita kan begitu. Kita menang kuantitas saja jadi ya? Nah kan Berarti ini yang harus dirubah kan gitu. Ini yang harus dirubah dengan harapan saya memang dan teman-teman di DPR yang saya tahu sedang membahas Undang-Undang Sisdiknas yang baru. Harapan saya memang Undang-Undang Sisdiknas yang baru ini betul-betul bisa merombak sistem pendidikan nasional kita untuk menjadi lebih baik. Tapi jangan takut-takut, seringnya itu di pendidikan itu mereka takut-takut. Karena apa? Ya bisa jadi kan segala sesuatu yang di pendidikan itu kan cepat sekali chaosnya. Contoh aja kemarin Pak Menteri bicara tentang full day school, langsung seluruh Indonesia membahas tentang full day Bereaksi school kan semua. gitu. Padahal baru wacana kan begitu. Ini ada satu perubahan kecil saja di pendidikan, ini bisa berimbas. Dan saya pernah diskusi dengan beberapa pejabat Kemdikbud mengatakan iya, kalau kita merubah sesuatu, kemudian rakyat itu tidak setuju, yang mundur bisa presidennya kan gitu. Jadi ada ketakutan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua DPR, Pak Ade Komarudin mengatakan serapan anggaran itu sangat minim. Dan itu saya yang terjun di dunia pendidikan juga melihat kondisinya serapan anggaran yang 20% untuk pendidikan tadi juga sangat minim. Apa sebabnya itu Mas Indra? Semua orang takut. Terutama dimulai sejak kasus UPS di Jakarta. Oke. Semuanya takut didatangi KPK ya? Semuanya takut kan begitu. Kenapa mereka takut? Ya. Karena pada dasarnya dalam mengatur anggaran mereka tidak punya blueprint. Mereka tidak punya kan? Tidak ada acuan ya? Tidak ada acuan gitu loh. Jadi peristiwa seperti UPS dulu kan nggak pernah minta UPS, tahu-tahu dikasih UPS 5 miliar, dikasih buku Harganya pun ini, wah pokoknya gitulah. Oke. Hanya untuk menghabiskan anggaran, itu yang harus dirubah. Oke, saya kembali ke Pak Raden dulu. Pak Raden, kalau kita bahas poin per poin sekarang, kalau dari segi pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah sendiri seperti apa Anda melihat, mencermatinya? Kalau dari sisi pertumbuhan tadi diasumsikan kan sekitar 5,3. Ini saya pikir juga sudah wajar lah. Artinya sebelumnya kan disebutkan antara 5,3 sampai 5,9. Jadi diambil yang paling bawah minim, nih. Ya. Karena memang keadaan ekonomi dunia ini sama sekali tidak mendukung. Jadi kalaupun 5,3% pun pertumbuhan itu tidak buruk sama sekali. Ya, banyak di negara-negara tetangga kita ini semua yang 2%, 3%, Singapura 3%, 2%, Malaysia juga seperti itu, Thailand juga seperti itu. Ya. Jadi kalaupun 5,3%, menurut saya tidak masalah, asalkan dia lebih berkualitas, ya, pertumbuhannya. Karena kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita sekarang ini, rasanya kalaupun tadi dikatakan bahwa fiskal akan berpengaruh untuk menjadi stimulasi perekonomian, rasanya enggak. Bukan fiskalnya ini. Tapi? Jadi kan ada beberapa kebijakan ini.
Kalau global tadi sudah dikatakan, sudah diakui baik oleh Ketua DPR maupun oleh Presiden kan, keadaannya tidak terlampau baik ini. Jadi kelihatannya tidak dari global, tidak dari eksternal ini, tidak dari ekspor. Nah, kemudian fiskal sebetulnya kalau kita lihat tadi kan kenaikannya wajar saja 10%. Jadi dia tidak akan bisa menggenjot ekonomi kita menjadi jauh lebih cepat itu. Nah, kemudian moneter, ya kebijakan moneter umumnya itu bukan untuk kebijakan untuk mendorong perekonomian. Jadi kalau tadi tidak salah disebutkan juga mengenai paket-paket ekonomi yang 12 ini. Nah, kata kuncinya di sini adalah bagaimana supaya paket ekonomi itu bisa lebih efektif. Supaya, karena kita tahu sebetulnya kontribusi terhadap perekonomian itu lebih banyak disumbangkan oleh dunia swasta, dunia usaha, bukan pemerintah. Saya katakan tadi hanya 7-8% sumbangan daripada pemerintah terhadap ekonomi kita ini. Jadi bagaimana supaya dunia swasta ini punya kepercayaan, keyakinan, dan mereka trust. Sehingga mereka bisa belanja, mereka bisa mengkonsumsi. Itu intinya sebetulnya. Jadi dari situlah kita lihat dapat pertumbuhan 5,3% ini. Tentu harapannya kalau bisa tadi lebih efektif lagi paket-paket ini, maka kita harapkan juga dia akan menarik investasi dari luar negeri dalam bentuk foreign direct investment. Ya. Itu juga yang bisa menggerakkan ekonomi kita. Karena sekarang kebetulan dunia ini kebanjiran likuiditas. Kebanjiran likuiditas dan tidak tahu kemana mau pergi. Karena negara-negara lain pertumbuhannya lambat. Nah, jadi seperti Brazil, Rusia itu di negatif growth. Juga South Africa negatif growth. Banyak negara bertumbuh sangat rendah. Indonesia masih punya peluang besar di situ. Kalau kita bisa memperbaiki lingkungan investasi kita, lingkungan dunia usaha kita, sehingga FDI tadi, foreign direct investment juga melihat dan masuk ke Indonesia ini. Oke, kalau nilai tukar rupiah ini tadinya kan untuk APBNP 2016 13.500, tapi kemudian sekarang malah diperkuat sedikit jadi 13.300. Ya, ini saya pikir sudah punya asumsi di kepala para pembuat kebijakan ini, para perencana ini adalah satu, bahwa ekonomi dunia belum pulih. Jadi tadi karena belum pulih, tentu kalau belum pulih maka mata uang seperti di Amerika atau di Eropa tidak akan menguat. Ya, itu satu asumsi. Yang kedua adalah saya pikir juga secara tidak langsung asumsi di sini bahwa inflow masih masuk cukup lumayan. Ya, cukup lumayan, juga mungkin sebagian daripada aset repatriasi juga ada. Mungkin apakah 10 atau 20 billion masuk di sini. Secara tidak langsung mereka mengasumsikan itu. Yang ketiga asumsinya mungkin bahwa the Fed, ya, suku bunga di Amerika tidak akan naik sangat signifikan. Kalaupun naik mungkin hanya 25 basis point. Yeah. Jadi tidak akan signifikan membuat outflow. Artinya uang yang sudah masuk ke sini keluar. Jadi dengan asumsi-asumsi itu kemudian pertumbuhan juga 5,3%, saya pikir itu yang membuat para pembuat APBN ini melihat mereka lebih optimistik dari yang sebelumnya. Oke, kita harus break dulu, Bapak berdua, kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.